Kalau kamu masih tetap mempertahankan kandunganmu itu, kamu harus kawin. Kak Wahyu sudah nikah di Jakarta. Dia jadi suami kontrakan. Jadi menurut kamu janda Aini itu lebih kotor dibandingkan kamu yang hamil tanpa suami? Apa? Ranti, Mami jadi curiga. Jangan-jangan suami bayaran yang kamu dulu tolak mentah-mentah, sekarang kamu perjuangkan untuk jadi suami betulan. Kalau memang bermaksud baik, kembalikan Pak Rudi memimpin kami lagi. Saya udah curiga sama kamu dari pertama. Kamu tuh mau mikat laki orang. Tapi Bu... diam deh kamu. Saya pecat kamu sekarang. Siapa yang suruh kamu tidur di sini? Saudara itu dibayar untuk Mami yang terima. Apaan sih? Wahyu gak salah juga. Pokoknya, apapun alasannya, dia tetap salah. Iya, masuk. Silakan duduk, Rin. Ada apa ya? Maaf, Pak. Aini ditolak. Ditolak? Gadis yang melamar untuk mengurus Bapak ditolak Ranti, Pak. Waduh. Saya kan sudah janji sama dia. Dia pasti akan diterima. Ranti keberatan karena anak itu janda, Pak. Lalu apa hubungannya kalau dia seorang janda? Dia kan masih muda. Justru karena masih muda itu, Pak. Oh, saya ngerti. Saya pasti dicurigai mau berbuat macam-macam, kan? Jangan marah sama saya, Pak. Ranti, saya merasa tersinggung. Merasa terhina sama kamu. Heh, kamu ngomong kayak gitu saya bisa meledak ya. Kamu boleh menganggap diri kamu sebagai orang suci yang gak pernah terganggu dengan adanya janda. Tapi saya mesti jaga kebersihan rumah saya dong. Kebersihan rumah? Memangnya status janda bisa bikin kotor rumah ini? Hah? Jadi menurut kamu janda Aini itu lebih kotor dibandingkan kamu yang... Apa? Ngomong apa kamu barusan? Jadi selama ini kamu anggap diri saya kotor ya? Dengar ya Wahyu, saya melakukan ini karena prinsip moral saya, bukan karena pikiran kotor. Dan satu lagi Wahyu ya, kamu bisa tinggal di sini karena orang tua saya butuh kamu untuk jaga nama baik mereka. Tapi saya nggak pernah ngerasa kotor.
Makan malamnya di atas sudah dingin, Pak. Bibi angetin dulu ya. Gak usah lah, Bi. Ran, saya minta maaf, Ran. Ranti, saya minta maaf. Saya diminta datang untuk ke rumah Ranti, Pak. Pada jam kerja begini? Mungkin ada yang penting. Soalnya waktu dia telepon tadi malam, dia nangis, Pak. Ya, saya tahu itu, Rin. Saya memang telah khilaf. Heran, kenapa saya sampai bilang seperti itu. Bapak bilang apa sih? Ya, dia kan sudah cerita sama kamu. Dia memang mengeluhkan sedih. Tapi saya nggak tahu dia tuh sedih karena apa. Saya telah menyinggung perasaannya dengan mengatakan bahwa dia hamil tanpa suami. Kenapa mesti tersinggung? Ranti kan sudah menganggap hal itu biasa sama seperti di barat. Bapak kenapa mesti minta maaf? Ya, tapi saya rasa hati kecilnya pasti mengatakan bahwa perbuatan itu memang salah, Rin. Dan hati kecil saya juga bilang bahwa ucapan saya telah melukai perasaan orang. Saya sendiri pada dasarnya tidak minta untuk dilayani. Karena saya bisa melayani diri saya sendiri. Tapi Ranti bilang, Bapak sudah menunjukkan kewajiban Bapak sebagai suami dengan baik. Cuma karena Ranti nggak bisa melayani Bapak, makanya dia mengupah orang lain untuk melayani Bapak. Rin, di sekeliling saya ini penuh dengan kepalsuan. Saya jengkel bukan karena saya tidak ada yang melayani. Tapi karena dia bilang bahwa Aini itu akan mengotori rumah. Menurut saya itu kan kejam, Rin. Anak itu kan perlu uang untuk menolong keluarga. Dan lagi pula saya sudah menjamin bahwa dia pasti akan diterima untuk bekerja. Taunya seperti ini. Kalau bisa persoalan Aini cepet-cepet diberesin, Derin. Soalnya saya nggak mau kalau kejengkelan Wahyu tuh dibawa-bawa sampai ke rumah. Wahyu itu kan bantu dia karena kasihan. Anak itu butuh uang, Ran. Saya udah nyiapin cek kok buat Aini. Cuma masalahnya, cara ngasihnya tuh gimana? Apa lewat Wahyu aja ya? Gampang. Aini itu kan ada iparnya Pak Ali, karyawan galangan kapal. Kamu titip aja sama aku, nanti ku kasih. Tapi menurut saya bapaknya Wahyu juga perlu dibantu deh. Cek ya ini. Nanti saya akan minta deh sama kepala administrasi perkebunan supaya jabatan beliau dinaikin ya. Bagus. Sebetulnya yang butuh bantuan itu kan Wahyu. Kalau bisa, carikan dia jabatan di tempat lain deh. Udah saya usahain kok. Saya udah ngomong sama Pak Karim. Malah Pak Karim boleh bicara sama Papi. Mungkin bentar lagi juga Wahyu dipindahin ke real estate. Sebetulnya Wahyu itu kan cukup pintar. Tapi lingkungan dia itu loh yang gak bisa membuat dia bergerak. Mereka tuh gak pada bersimpati sama Wahyu. Nggak bersimpati gimana? Ya, mereka selalu berpikir bahwa Wahyu itu direktur karbitan.
Padahal sebenarnya kalau dia dipindah ke perusahaan lain yang nggak tahu latar belakangnya, mungkin persoalannya akan jadi lain. Aku yakin Wahyu itu bisa menunjukkan kemampuannya. Nggak masalah lah, Rin. Di real estate kan nggak ada yang kenal dia. Wah, bagus kalau gitu. Dia pasti betah di situ. Oh ya, saya dengar Wahyu lagi deket sama orang galangan kapal. Namanya siapa sih? Ya Pak Ali itu, kakak iparnya Aini. Mendingan si Ali pindahin aja di sana, biar Wahyu ada temen. Loh, dia itu kan orang teknik. Mana ngerti soal real estate. Gampang lah, bisa diatur. Aini tidak mau terima cek ini. Cek apa ini? Barangkali Pak Wahyu belum tahu dari Bu Ranti buat Aini. Waduh, jumlahnya cukup besar ya. Kita bicarakan di dalam ya. Katanya untuk menutupi kebutuhan Aini. Iya, saya memang bilang Aini lagi butuh uang. Tapi itulah Pak, Aini tidak mau terima tanpa kerja katanya. Saya sudah berusaha membujuknya. Saya bilang sama dia, nanti Bu Ranti marah kalau kita kembalikan cek ini. Tapi Aini tetap menolak. Kalau gitu pegang saya dulu ceknya. Ya. Ketemukan saya dengan Aini, nanti biar saya membujuk dia. Dan untuk sementara waktu ini, tolong jangan ganggu Bu Ranti dulu. Baik, saya akan berusaha temukan Bapak dengan Aini, dan cek ini akan tetap saya simpan. Astagfirullahaladzim, Neng. Ya Allah. Neng, kenapa, Neng? Ya Allah. Neng. Aduh, ya Allah. Aduh, Neng. Aduh, Neng. Neng, udah sakit, Neng. Panggilin Bang Wahyu dong. Iya, Neng. Sebentar, Neng. Pak Wahyu. Pak. Ada apa, Bi? Pak, cepet Pak. Neng Ranti perutnya udah kesakitan, barangkali udah mau melahirkan. Mau melahirkan? Iya Pak, cepet Pak. Iya. Ranti, sudah waktunya ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nggak mau, belum harinya kok. Aduh, nggak bisa, harus sekarang juga, Ranti. Kalau nanti ada apa-apa, saya akan tanggung jawab ya. Bira, tolong siapkan segala sesuatunya ya. Baik Pak. Yuk. Ibu-ibu, dengarkan saya jelaskan ya. Daun tua sama pucuk omber jangan dipetik. Ya. Jangan lo ya, jangan. Nanti rusak. Yang dipetik itu apa? Pucuk gado. Atas ada pucuk burung. Nah, itu dibersihkan sampai bersih. Ya, hati-hati ya. Supaya pabrik nggak rugi, ibu nggak rugi. Ya, betul ya? Wah, selamat siang. Pak Misdi, selamat. Saya ada perlu sebentar mau bicara. Oh, mangga. Mari. Sekedar Sebentar, Bu, ya. ibu ya. Bentar ya. Dari tadi pagi saya cari-cari, Pak. Saya itu, Pak, muter-muter cari Pak Misdi. Nggak taunya ada di sini. Ada apa, Pak? Sekali lagi, selamat. Soal surat ini dari pusat. Isinya apa, Pak? Ini beslit pengangkatan Pak Misdi menjadi mandor besar. Ada apa tiba-tiba saya diangkat jadi mandor besar? Loh, kenapa memangnya Pak Misdi? Hah? Ini sudah merupakan keputusan dari pusat. Pak Misdi kelihatannya tidak gembira. Iya, Pak. Tapi pangkat mandor besar terlalu tinggi buat saya, Pak. Terlalu tinggi bagaimana? Aduh, Pak Misdi teh kumaha.
Terlalu tinggi bagaimana? Ya wajar. Sekarang begini saja, Pak. Ini ditandatangani dan besok diantarkan ke kantor. Saya tunggu, ya. Sekarang saya ada urusan lagi. Ya, Didin sudah menunggu saya di lapangan. Iya, Pak. Ya, Bang Sri. Selamat pagi, Bu. Pak. Pagi, Ina. Duduk silakan. Bagaimana kabarnya Ranti? Menurut Dokter Tejo, Ibu Ranti kemungkinan besar hari ini belum melahirkan, Bu. Tolong ya Ina supaya dirahasiakan. Jangan sampai bocor. Dan jangan sampai ada satu wartawan pun yang tahu. Tolong supaya Ina dan Wahyu atur ini. Tapi kalau sampai bocor, kalian berdua yang bertanggung jawab, ya? Pasti semuanya akan kami tangani dengan baik. Dan tolong sampaikan sama Dokter Tejo supaya memberikan fasilitas perawatan yang terbaik untuk Ranti, ya? Baik, Bu. Nanti saya sampaikan. Oh, ayo. Ini kenalkan Aini. Wahyu. Maaf Pak Ali, saya sepertinya nggak bisa lama-lama. Soalnya saya mesti kembali ke rumah sakit. Oh, Bu Ranti mau melahirkan? Katanya sih baru besok. Tapi yang kuasa maunya sekarang. Jadi saya harus terus nunggu di rumah sakit. Ya, mau bilang apa lagi? Namanya juga orang bayaran. Oh iya Pak Ali, Aini ini sudah tahu kan soal saya dengan putri Pak Brata. Ya, begitulah ini. Istri saya, Ranti, ingin membuat suaminya senang. Makanya dia memberikan pelayanan khusus. Aini memang tidak diterima. Tapi supaya istri saya tidak marah, sebaiknya Aini terima saja cek itu. Saya tidak diterima juga tidak apa-apa. Tapi maaf, saya nggak bisa menerima cek Bapak. Itu uang halal Aini. Uang pemberian istri saya. Jadi sebaiknya Aini terima supaya bisa digunakan mungkin untuk keluarga Aini. Jadi memang betul Aini betul-betul tidak mau terima uang. Jadi maksud Pak Ali dia baru mau menerima uang ini setelah dia bekerja begitu? Betul, Pak. Oke, kalau gitu saya bisa bantu dia agar dia bisa bekerja apa saja di rumah sakit membantu Ranti. Ya. Aini ini sudah pernah punya pengalaman waktu melahirkan kan? Melahirkan? Saya belum pernah melahirkan, Pak. Oh, maaf, Pak. Sebetulnya Aini ini masih gadis. Dia mengaku sudah janda, mengaku punya anak, agar Ibu Ranti kasihan lalu diberi pekerjaan. Berbohong maksudnya baik, tapi kemudian salah karena justru tidak diterima. Oh, iya. Oke, kalau gitu saya mengerti. Jadi Aini bisa bantu saya nanti di rumah sakit membantu Ranti, ya. Agar Ranti bisa menerima cek ini dengan ikhlas. Makasih, Pak. Neng, coba kamu kesini. Ada apa, Pak? Ini kenapa belum ditandatangani sama Pak Misri? Dia tidak mau, Pak. Tidak mau. Hah? Pak Misrinya mana? Hah? Coba, panggil. Panggil! Baru saja dia pulang, Pak.
Bagaimana keadaan Ranti, dokter? Baik, tekanan darahnya normal dan posisi bayinya pun bagus. So, sementara ini nggak ada masalah. Habis Ranti itu makannya susah, dokter. Dan makanan rumah sakit kan biasanya nggak enak. Jadi saya khawatir Ranti nggak mau makan. Selama ini belum ada komplain mengenai makanan dari Ranti. Dan memang di sini kami menyajikan makanan yang lezat, sehat, dan bergizi tinggi. Dan steril, dok. Pasti. Sudah pasti. Pokoknya di rumah bersalin ini Ibu tidak perlu khawatir mengenai perawatan dan pelayanan kami. Loh, saya harus khawatir dong. Saya kan maminya. Apalagi Ranti baru sekali ini melahirkan. Jadi, kalau Ranti kurang diperhatikan, saya pasti komplain sama dokter. Ranti adalah pasien istimewa di sini. So, pasti kami perhatikan. Sudahlah, Mam. Percaya saja sama Dokter Tejo. Soal-soal seperti itu, beliau kan ahlinya. Ya kan, Jo? Iya, Pak. Tapi saya kan cuma tanya. Boleh kan? Baiklah, saya mau tengok Ranti dulu. Silakan, Ibu. Terima kasih, dokter. Mari. Duluan ya, Pi. Iya, duluan. Terima kasih, dokter. Hei, siapa yang suruh kamu tidur di sini? Saudara tidak pantas tidur di dalam, tahu? Maaf, Bu. Saya ketiduran. Saudara dibayar untuk menjaga putri saya, bukan untuk tidur di sini, paham? Saya memang salah. Saya minta maaf, Bu. Bagus, sekarang silakan keluar. Mami, apa-apaan sih? Orang Wahyu nggak salah juga. Dia tuh nggak sengaja, Mam. Kamu, kayak begitu dibilang nggak sengaja. Pokoknya apapun alasannya, dia tetap salah. Yang jelas nggak pantas, tahu? Cih. Selamat malam, Pak Brata. Selamat malam. Pokoknya, si Wahyu nggak boleh masuk ke sini. Mami, ngomongnya jangan kayak gitu dong. Mami nggak suka. Mami sebel banget lihat dia. Sudahlah, Mam. Nanti kita minta Dokter Tejo supaya carikan perawat khusus buat Ranti. Ya, sebetulnya agak terlambat. Semestinya kita siapkan sebelum Ranti masuk rumah sakit. Iya, kalau perlu kita taruh tukang pukul di depan untuk menjaga Ranti. Supaya Wahyu tidak berani masuk. Mami, apaan sih? Sadis banget deh, ah. Biar. Memangnya dia laki-laki apaan tuh? Kan cuma laki-laki bayaran. Sudah tidak jelas asal-usulnya lagi. Yang kayak gitu kamu ladenin. Dibaik-baikin. Buat apa? Bikin malu. Sudah, Mam. Jangan diperpanjang lagi soal ini. Nanti Papi hubungi Dokter Tejo supaya dia segera mencarikan perawat khusus buat Ranti. Nah, kayak gitu dong. Lebih cepat, lebih bagus. Kamu jadi pergi. Iya, Pak. Kalau kamu nekat mau pergi, maka orang-orang akan memandang rendah kamu. Mereka akan mempermalukan kamu. Orang yang harus menjual harga diri karena uang atau jabatan, dia akan dipermainkan oleh orang yang membeli kamu. Kok pagi amat sih kesininya? Sengaja, Pak Wahyu. Biar langsung bisa ke tempat kerja. Aini takut betul tidak diterima. Masih takut dia. Coba nanti saya usahakan agar dia bisa langsung diterima kerja di sini. Apa juru rawat di sini nggak ada yang bisa bantu? Sebetulnya sudah ada perawat dari sini. Tapi biasalah Ranti, anak manja. Dia masih membutuhkan orang untuk membantunya ini itu dan menjaganya siang dan malam.
Tapi saya takut, Pak. Jangan-jangan Ibu Ranti masih mengenal saya. Silahkan duduk dulu. Rasanya tidak ya. Soalnya fokus dia saat ini justru terletak pada beban bagaimana nanti dia melahirkan. Bukan pada kamu. Pak Wahyu, maaf Pak, dipanggil Bu Ranti. Oh ya, terima kasih. Baik Pak. Selamat pagi, Ranti. Ah, Ranti memerlukan saya. iya. Tapi kok pagi-pagi tumben dan rapi. Kebetulan tadi sehabis sholat subuh, saya langsung mandi di sini. Ada apa ya, Ran? Enggak. Kamu sinian dong ngomongnya deket-deket. Enggak apa-apa, saya di sini saja. Kamu marah ya sama saya gara-gara mama tadi malam? Enggak, Koran. Saya tidak marah. Saya cuma menuruti perintah Bu Brata bahwa saya tidak boleh dekat-dekat dengan Ranti. Makanya saya sediakan pembantu khusus untuk Ranti. Maksud saya perawat khusus selain yang disediakan Pak Brata dari Dokter Tejo. Nyonya rumah kan saya di sini. Saya nggak mau diganti orang lain. Saya maunya tetap kamu yang nemenin saya. Saya tidak mau melanggar perintah Bu Brata, Ranti. Emang kamu udah dapat pembantunya? Sudah. Cepet amat. Saya minta tolong sama teman saya. Alhamdulillah ada adiknya yang mau membantu. Hebat kamu. Cepet bener inisiatifnya. Makasih ya. Oh ya, yuk. Ini uang untuk beli perlengkapan bayi. Udah. Minta tolong aja sama perawat sini ya. Buat nemenin kamu belanja. Tidak usah. Ada adik teman saya yang bisa membantu. Lagi pula biar tenang memilihnya. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Insya Allah. Benar, soalnya kalau kamu datangnya terlambat, nanti saya mati duluan loh. Tapi saya bosen sih sendirian terus. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Ya udah, makasih ya. Hati-hati Wahyu. Nggak ada masalah. Aini bisa langsung kerja sekarang. Sekarang, Pak? Ya. Alhamdulillah. Dan tugas pertama Aini adalah mengantarkan saya untuk memberi perlengkapan bayi. Tapi sebelumnya saya akan antarkan dulu Pak Ali ke Galangan. Terima kasih, Pak. Mari. Ibu Ranti, suster. Iya, iya. Saya Dr. Tejo dari rumah sakit. Mau mengabarkan bahwa putri ibu pada pukul 21:20 telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Selamat, Bu. Bu Ranti, ini loh putrinya. Lucu ya? Cantik kayak mamanya.
Sus, tolong panggilin pembantu saya dong di depan. Baik, Bu. Ibu memerlukan saya? Sejak pertama saya sudah tahu siapa kamu, Waini. Sini, gak usah takut, saya gak marah kok. Maaf, Bu. Pak Wahyu yang menyuruh saya. Iya, saya tahu. Kamu udah banyak membantu saya. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Loh, bapaknya mana? Sebentar ya, Bu. Saya panggil Pak Wahyu. Pak Wahyu, Ibu Ranti sudah melahirkan. Alhamdulillah. Mari silakan masuk, Pak. Nah, ini bapaknya. Selamat loh, Pak Wahyu. Terima kasih, Dok. Selamat ya, Ranti. Loh, kok cuma begitu aja? Disun dong, Pak Wahyu, biar lebih mesra. Saya mengucapkan terima kasih kepada dokter dan seluruh perawat yang telah membantu kelahiran anak kami. Kami berharap mudah-mudahan nantinya anak kami ini menjadi seorang anak yang soleh dan jujur, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Bilang sama Mami sama Papi, saya nggak mau tanda tangan ini. Pokoknya apapun yang terjadi, saya akan tetap mempertahankan bayi saya ya. Maaf Bu Ranti, saya hanya menjalankan tugas. Semua ini hanya menjaga nama baik dari keluarga dan juga masa depan Bu Ranti. Hanya masalah waktu. Waktu? Waktu untuk apa? Untuk jaga nama baik keluarga? Atau waktu untuk supaya Mami sama Papi saya nggak mendapat malu? Nama baik keluarga yang macam apa sih? Atau perasaan malu yang bagaimana? Terutama untuk kepentingan Bu Ranti sendiri. Kalau bayi itu sementara kami pisahkan, tentu ibu akan lebih berkembang. Anda mestinya bisa memahami perasaan saya dong. Coba kalau anak Anda saya ambil, apa yang Anda akan lakukan, ha? Emangnya Anda mau? Lalu bagaimana cara Ibu Ranti merawat bayi itu tanpa suami yang jelas? Lalu bagaimana pernikahan di Amerika? Apa Ibu sia-siakan? Saya dengar Ibu akan membangun satu perusahaan. Berarti Ibu akan berkarir. Apakah bayi itu tidak akan menghambat karir Ibu? Saya bisa gaji babysitter. Malah kalau perlu Wahyu juga bisa bantuin saya kok. Tapi ingat, status saudara Wahyu hanya suami sementara. Jadi jangan berharap banyak padanya. Ketika Ibu sibuk di perusahaan, sementara bayi itu dalam perawatan babysitter. Apakah Ibu yakin bayi itu mendapat perhatian penuh dari Ibu? Ranti, kalau bayimu nanti sudah lahir, biar Mami sama Papi yang membesarkannya, ya? Maksud Mami, untuk sementara ini, kamu nggak usah bertanggung jawab untuk bayimu, supaya karirmu tidak terganggu. Dan
kamu bisa berkembang lebih luas. Ya. Nah, tapi Ranti, tidak ada orang tua yang mau membuat anaknya menderita. Mami sama Papi ingin membuat kamu bahagia. Percaya dong sama Mami. Bu Ranti. Bu Ranti. Maaf Bu Ranti. Ibu Ranti jangan salah paham. Pak Brata dan Bu Brata tidak hanya untuk menyelamatkan masalah keluarga. Tapi mereka ingin semua ini berjalan dengan baik. Beri saya waktu. Saya mesti pertimbangkan dulu soal ini dengan Wahyu. Maaf ya, tinggalin saya sendirian dulu. Saya capek. Baik. Tapi saya mohon Ibu pelajari lagi ini. Permisi. Kamu nggak boleh terus-terusan begini. Yang udah ya sudah. Nggak perlu kamu ingat-ingat lagi. Kalau saja Bapak dulu tidak terlalu menghina Kang Wahyu, tentu Kang Wahyu tidak akan nekat seperti ini, Bu. Iya, Ibu tahu. Kenapa nasib Lilis jadi begini? Lis, kalau memang Wahyu itu jodoh kamu, dia pasti kembali. Tapi kalau memang dia bukan jodoh kamu, Lilis teh harus ikhlas. Halo? Iya, betul. Pak Wahyunya sedang di ruangan bayi, suster. Ada yang bisa dibantu? Apa suster mau langsung bicara sama Ibu Ranti? Oh iya, sama-sama. Dari siapa sih? Dari suster. Katanya orang tua Ibu mau datang. Ngapain lagi Mami kesini? Kemarin waktu saya lahirin juga dia nggak maafin saya. Saya bawa ya, Bu. Kami merasa mendapat kehormatan karena anak Bapak dan Ibu dirawat di sini. Terima kasih. Tapi servisnya seperti yang sudah dia janjikan ya, Dokter. Oh ya. Dan anak saya tidak terlantar kan? Putri Ibu kami perlakukan sangat istimewa. Makanya bagaimana, Dokter? Lahap. Lahap sekali, Bu. Wow. Dan Ranti kelihatannya begitu gembira usai melahirkan. Oh ya, kami atas nama direksi dan staf mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran cucu pertama. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Ranti nggak sakit kan, Dokter? Sehat sekali, Bu. Sangat sehat. Bahkan putrinya pun tidak kurang suatu apa.
Semua itu berkat ketekunan dan ketelatenan dari Pak Wahyu dalam merawat istrinya. Nah, baiklah, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam. Terima kasih, dokter. Saya permisi dulu. Tuh kan, Wi, apa kata dokter Tejo? Jangan-jangan si Wahyu sudah mulai macam-macam lagi. Alah, Wahyu kan memang harus patuh melaksanakan tugas. Mana dia berani sama anak kita, Mam? Ingat, Mam. Mami harus bisa menahan emosi. Soal bayi, kita serahkan saja pada pengacara kita, Pak Joni. Tapi untuk soal yang satu ini dia mesti dipaksa. Nggak bisa pakai cara bujuk-bujuk segala. Oke. Tapi kita harus pakai jalan yang lunak. Supaya... Dia kan cuma ingat dirinya sendiri. Mana pernah dia pikir kehormatan orang tua. Iya. Yang penting sekarang, kita harus bersikap baik pada Ranti. Ranti. Selamat ya, sayang. Bagaimana, sayang? Baik-baik saja kan? Tapi kok kamu pucat? Kenapa? Kamu gak sakit kan? Enggak. Gitu ya. Bagaimana Ranti? Sehat-sehat saja kan? Syukurlah. Udah lihat bayinya belum? Belum. Tapi bayinya sehat kan? Sehat. Cantik sekali, Papi. Lucu. Pokoknya Papi sama Mami pasti senang lihatnya. Mami senang kalau kamu senang. Ranti sekarang udah jadi ibu, Mami. Punya tanggung jawab besar buat merawat bayi. Kadang-kadang, Mami, Ranti suka ngebayangin malam-malam gitu Ranti lagi tidur. Terus Ranti harus bangun karena bayi Ranti nangis kehausan. Ranti harus nyusuin dia. Berat sih, tapi Ranti bahagia sekali. Sekarang kan Papi sama Mami udah resmi jadi kakek nenek loh. Iya ya. Nggak terasa, tahu-tahu kita sudah pada tua. Sudah punya cucu. Yang penting sekarang, Ranti harus istirahat yang banyak. Pulihkan kondisinya. Kamu pasti capek, ya kan? Sejak di Amerika sampai pulang ke tanah air, Ranti selalu berusaha mempertahankan bayi Ranti. Sekarang bayinya udah lahir. Semuanya nggak sia-sia kan? Hidungnya Mami, hidungnya persis kayak Mami mancung. Tapi jidatnya kayak Papi lebar. Pokoknya Mami mesti ngeliat. Ya, kita mau lihat bayinya dulu ya. Happy. Kata mereka, bayi Ranti akan diambil. Hah? Ya, supaya Ranti bisa lebih bebas berkarir. Nah, silakan. Lalu Ibu Ranti mau? Mungkin saja. Dia kan wanita modern. Pendidikannya saja di luar negeri. Walaupun dia wanita modern dan dia berpendidikan dari luar negeri, apa lantas dia kehilangan naluri seorang ibu? Kalau jadi diambil, bayinya mau dibawa kemana? Saya nggak tahu, Aini. Kalau kamu berani, coba saja kamu tanyakan langsung ke Pak Brata atau Bu Brata.
Terima kasih, Suster. Iya, Bu. Misi. Bagaimana, Mam? Berubah pikiran? Tidak. Tidak, karena kelahirannya tidak tepat. Mami tega? Harus tega. Harus. Kalau tidak, kehormatan keluarga akan rusak. Nah, Wahyu. Pak Misdi sekarang ini sudah dinaikkan pangkatnya di kebun. Dan Nak Wahyu sendiri sudah dibuat senang. Jadi Bapak harap Nak Wahyu bisa membantu Pak Brata. Kalau saya bisa, Pak. Tapi Nak Wahyu, saya lihat Ranti itu bersikeras untuk mempertahankan bayinya. Menurut saya itu wajar, Pak. Kalau tidak, sudah sejak awal bayi itu digugurkan. Tapi Bapak lihat, dia punya kelemahan. Dan kelemahan itu ada pada Nak Wahyu. Ya, Ma? Iya, betul, Wahyu. Dia kepada Pak Joni, pengacara Pak Brata, terlanjur bilang bahwa dia itu akan minta pertimbangan dari Nak Wahyu. Saya ini kan cuma suami bayaran, Pak. Masya Allah. Jangan Nak Wahyu berkata seperti itu. Yang Bapak perhatikan, Nak Ranti itu kelihatannya begitu memperhatikan secara khusus pada Nak Wahyu. Jadi tolong, bujuk dia. Katakan bahwa Nak Wahyu setuju untuk sementara bayinya akan dirawat oleh kami. Saya tidak sanggup, Pak. Saya tidak bisa memisahkan ibu dari anak kandungnya. Nak Wahyu tidak usah mengikuti perasaan. Ini demi masa depan Ranti. Demi kehormatan keluarga Pak Brata. Dan demi masa depan Nak Wahyu sendiri. Demi Pak Misdi, demi Lilis. Apa Nak Wahyu tidak ingin cepat-cepat pulang ke kampung menemui bapaknya Pak Misdi kemudian melamar Lilis? Coba pikir baik-baik. Kenapa kamu membujuk saya untuk menyerahkan anak saya? Ranti memang bisa mempertahankan bayi itu. Tapi bagaimana dengan karir Ranti? Konsentrasi Ranti pasti akan terpecah antara anak dan pekerjaan. Tapi kan ada kamu pasti bisa. Saya yakin kok. Sisa waktu saya tidak lama lagi, Ran. Saya akan berpanjang deh kalau perlu 10 tahun lagi. Maaf, saya tidak bisa. Jadi kamu tega ya mau ninggalin saya? Bukan begitu, Ranti. Saya ini kan belum pernah punya pengalaman dalam merawat bayi. Kita kan bisa belajar. Kalau di biasa juga nggak ada masalah. Lalu saya ini bagaimana? Saya kan punya pekerjaan. Kalau perlu kamu nggak usah kerja deh. Tugas kamu yang utama cuma nemenin saya. Bayi kan bisa dijaga sama babysitter. Jangan begitu, Ranti. Sudah berat hidup saya menjadi suami pura-pura. Sekarang ditambah lagi jadi perawat bayi. Jelek betul nasib saya. Jadi kamu setuju ya? Saya menyerahkan anak saya ke mereka. Kalau memang itu jalan yang terbaik buat keluarga Ranti, kenapa tidak? Maafkan saya kalau saya telah membuat Ranti sedih. Tapi bukan maksud saya untuk menyusahkan Ranti.
Ya udahlah. Kalau memang itu mau kamu, saya sih ngikut aja. Terserah deh. Sudah tuh, Neng. Jangan sedih terus. Kalau Neng sedih terus, nanti Neng sakit. Mungkin ini sudah jadi jalan hidup Neng. Ini juga untuk kebaikan Neng sendiri. Neng mesti ikhlas. Enggak. Saya nggak ikhlas, Pi. Saya belum bisa mengikhlaskan bayi saya. Bibi, istirahat aja ya. Tinggalin saya sendirian di sini. Neng nggak apa-apa sendirian. Nggak apa-apa kok. Ada apa, Bi? Maaf, Pak. Neng Ranti nangis terus di kamar, Pak. Bibi takut kalau terjadi apa-apa. Pak Wahyu mau nengokin Neng Ranti kan ya, Pak? Iya, Bi. Ranti, saya minta maaf karena telah membujuk Ranti untuk
menyerahkan bayi kamu ke orang lain. Kamu gak perlu minta maaf, Wahyu. Kamu emang benar. Mungkin anak saya memang mesti dirawat sama orang lain. Dan saya gak boleh ratap terlalu lama, kan? Hidup itu terus berlangsung, Wahyu. Dan saya harus bisa ngelupain. Ya, tapi kan saya telah membuat kamu sedih. Enggak, Wahyu. Saya nggak sedih kok. Saya tegar. Dan saya tabah. Tapi saya sempat terpukul. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti juga, kalau saya udah siap, anak saya akan saya ambil kembali. Kamu gak usah khawatir ya, Wahyu. Saya nggak apa-apa. Ya. Syukurlah kalau begitu. Saya cuma takut Ranti nanti menyalahkan saya. Saya malah seneng, Wahyu. Kamu udah ngasih jalan yang terbaik buat saya. Ya. Tapi saya berpikir bahwa ini merupakan satu kesalahan, Ranti. Kamu telah mati-matian berjuang mempertahankan kandungan kamu. Tapi ternyata begitu bayi kamu lahir harus diserahkan ke orang lain. Wahyu, saya udah berusaha ngikutin apa maunya kamu. Tapi kok sekarang kamu nggak yakin gitu sih? Hah? Sejak awal hati kecil saya itu sudah mengatakan adalah tidak bermoral kalau seorang ibu menyerahkan anaknya ke orang lain. Kamu udah ngebantah dan ngebujuk saya untuk tidak mempertahankannya. Tapi kok sekarang kamu berubah lagi sih? Mana yang benar, Wahyu? Tega sekali kau mainin saya sih. Harus secepatnya diurus, Mi. Papi sudah bilang berkali-kali. Wahyu itu tidak akan berani sama Ranti, Ma. Persoalannya bukan di Wahyu, tapi di Ranti. Papi tahu sendiri kan, mereka tinggal satu rumah. Dan Ranti sekarang punya perhatian khusus sama Wahyu. Papi tahu, tapi tidak harus dengan cara seperti itu, Mam. Itu terlalu berlebihan. Terserahlah kalau begitu. Nanti kalau ada apa-apa, jangan nyesel ya. Ada apa-apa bagaimana? Kalau sampai Ranti hamil lagi, Papi yang tanggung jawab. Masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini silakan dibaca dulu. Saya baru terima dari stafnya Pak Brata, isinya pernyataan Bapak untuk tidak mengawini Ranti. Kenapa sih saya harus bikin surat pernyataan seperti ini? Bapak ada niat betul-betul atau tidak untuk mengawini Ranti? Ya jelas tidak dong, Rin. Lagi pula saya kan sudah punya calon di desa. Kalau gitu tanda tangani saja, Pak. Ya, dengan begini, saya sudah mengaku bahwa saya akan berbuat jahat. Begitu kan? Dan karena niat jahat saya sudah ketahuan, maka saya diancam. Lalu saya terpaksa bikin surat pernyataan seperti ini. Begitu kan? Jangan berpikir terlalu jauh, Pak. Pak Brata itu dan keluarga kan ingin amannya saja. Supaya nanti nggak ada persoalan dengan Pak Wahyu di kemudian hari. Tapi mereka melukai hati saya, Rin. Dan ini harus saya luruskan. Pak, saya sarankan untuk tidak bermasalah dengan Pak Brata. Rini, hidup saya ini sudah berantakan. Dan saya sudah menjual harga diri saya sampai habis. Dan sekarang saya harus mulai membela. Saya akan membela Brata. Pak Wahyu, Pak.
Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak. Halo? Halo, Ibu Ina. Bu, Pak Wahyu ingin menemui Pak Brata sekarang juga, Bu. Iya. Soalnya ini masalah prinsip buat Pak Wahyu. Sudah hari ini. Biar masalah ini saya yang handle. Terima kasih, Bu. Baik. Sebentar, Pak Wahyu. Bu Ina, saya ingin membicarakan penghinaan ini kepada Pak Brata. Begini, Pak Wahyu. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu baik-baik? Lagi pula Pak Brata masih ada tamunya. Saya sudah tahu duduk persoalannya dari Rini. Kita bicarakan di ruangan saya. Silakan, Pak Wahyu. Silakan, Dok. Ibu Ina. Tadi Ibu Ina bilang bahwa Ibu sudah tahu dari Rini. Untuk apa sih Rini ikut campur? Untuk membantu atasannya. Tapi saya juga kaget mendengar persepsi Pak Wahyu mengenai perjanjian yang... Bu Ina lihat sendiri di sini kata-katanya. Orang kaya seperti Pak Brata ternyata tidak mengerti perasaan orang miskin. Maaf, Pak Wahyu. Perjanjian ini teksnya saya yang bikin. Pak Brata hanya ingin ada jaminan dari Pak Wahyu supaya... Kan sudah ada surat perjanjian yang menyatakan bahwa saya ini bukan suami betulan. Sampai sekarang pun tetap demikian. Kamar kami saja terpisah. Asal Bu Ina tahu ya, saya ini sudah punya pacar di desa. Saya menghinakan diri saya sedemikian rupa seperti sekarang ini demi pacar saya. Demi masa depan saya dan Lilis. Selama ini saya berbuat baik terhadap Ranti hanya karena merasa kasihan. Dia hamil tanpa suami. Tapi sekarang Ibu Ranti sudah melahirkan. Pak Wahyu masih akan mendampinginya beberapa bulan lagi, kan? Apa? Saya akan berbuat apa? Bukan Pak Wahyu. Tapi kelihatannya Ibu Ranti semakin membutuhkan Pak Wahyu. Betul atau tidak penglihatan kami, Pak? Ya, mungkin benar, mungkin tidak. Saya tahu Pak Wahyu orang jujur. Kalian tinggal serumah. Setiap hari ketemu. Karena itu Pak Brata bukan minta jaminan dari Ibu Ranti. Tetapi dari Pak Wahyu. Sudahlah Pak Wahyu. Tanda tangani saja. Pak Wahyu sudah menerima jalan pikirannya, kan? Saya sedia menyatakan secara lisan di depan Pak Brata. Pak Brata ingin ada jaminan tertulis, Pak. Bagaimana kalau saya bicara langsung dengan Pak Brata? Saya akan bilang bahwa saya bersedia menyatakan secara lisan. Dan saya yakin Pak Brata pasti akan menerima. Mungkin sekali. Pak Brata orang baik. Tapi anak buahnya pasti banyak yang akan marah. Mereka tidak akan tinggal diam kalau tahu kemauan atasannya ditentang. Lalu mereka bisa menyusahkan Pak Wahyu. Silahkan tindak saya, Bu Ina. Sayang sekali kalau kedudukan Pak Wahyu yang begitu tinggi tiba-tiba dicopot. Dan mungkin saja keluarga Pak Wahyu di desa bisa ditindak. Pak Brata tidak akan mungkin mengizinkan orang untuk menyusahkan bapak saya. Bapak saya itu orang lama di perkebunan. Jauh sebelum ada Pak Karta. Mereka tidak akan minta izin Pak Brata. Mungkin juga yang akan ditindak keluarga calon istri Pak Wahyu di desa. Rumah tinggalnya kan terletak di tanah perkebunan. Bisa saja mereka disuruh pindah. Masa sih ada orang mau berbuat jahat seperti itu? Untuk apa? Untuk memperlihatkan kesetiaan dan bakti mereka terhadap Pak Brata. Manapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun